Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikisahkan dalam sirah Sayyidah Khadijah, suatu ketika Nabi Muhammad SAW pulang dalam keadaan sangat letih dari medan dakwah. Ketika hendak masuk rumah Khadijah, Khadijah biasanya menyambut beliau berdiri di depan pintu. Namun ketika Khadijah hendak berdiri menyambut suami tercinta, maka Rasulullah SAW berkata, "Wahai Khadijah, tetaplah di tempatmu." Saat itu Khadijah sedang menyusui Fatimah radhiyallahu anha yang masih bayi. Rasulullah paham betul dengan kesetiaan Khadijah. Beliau takjub dengan pengorbanan Khadijah meskipun dalam keadaan lelah menjaga rumah tangga. Khadijah meskipun dalam keadaan letih merawat anaknya, beliau masih menunjukkan kesetiaannya kepada sang suami, walau dengan hal yang sederhana. Bahkan seluruh harta bendanya diberikan kepada Nabi SAW demi perjuangan Islam. Bahkan lebih dari itu, jiwa dan raganya diperuntukkan untuk Islam. Maka tidak jarang Sayyidah Khadijah menahan lapar sambil menyusui putri tercintanya Fatimah. Sehingga yang keluar bukan air susu lagi, tetapi darah yang masuk ke dalam mulut Fatimah. Melihat Khadijah letih menyusui anaknya, Rasulullah SAW mengambil Fatimah dan meletakkannya di tempat tidurnya. Kemudian Rasulullah berbaring di pangkuan sang istri karena kelelahan sepulang dari medan dakwah. Beliau pun akhirnya tertidur di pangkuan sang istri. Ketika itulah Sayyidah Khadijah dengan belayan kasih sayangnya membelai rambut Rasulullah. Dan tak terasa air mata Khadijah menetes mengenai pipi Rasulullah. Rasulullah pun terjaga. "Wahai Khadijah, kenapa engkau menangis?" tanya Rasulullah. Kemudian Rasulullah melanjutkan perkataannya, "Adakah engkau menyesal bersuamikan aku? Dahulu engkau wanita bangsawan, engkau mulia, engkau hartawan. Tapi hari ini engkau telah dihina orang. Semua orang telah menjauh darimu, seluruh harta bendamu habis. Adakah engkau menyesal bersuamikanku Muhammad?" Lalu kemudian Sayyidah Khadijah Al-Kubra berkata, "Wahai suamiku, wahai Nabi Allah, bukan itu yang aku tangiskan. Dulu aku memiliki kemuliaan. Kemuliaan itu aku serahkan untuk Allah dan Rasul-Nya. Dahulu aku memiliki kebangsawanan. Kebangsawanan itu pun aku serahkan untuk Allah dan Rasul-Nya. Dahulu aku memiliki harta kekayaan. Seluruh harta kekayaan itu aku serahkan untuk Allah dan Rasul-Nya. Wahai Rasulullah, sekarang ini aku tidak memiliki apa-apa lagi. Tetapi engkau masih terus memperjuangkan agama ini. Wahai Rasulullah, seandainya aku telah mati sedangkan perjuanganmu ini belum selesai, kemudian engkau hendak menyeberangi lautan, engkau hendak menyeberangi sebuah sungai dan engkau tidak menemukan satu perahu pun atau jembatan, maka engkau gali lubang kuburku, engkau gali kuburku, kemudian ambillah tulang belulangku, engkau jadikan jembatan sebagai jalan menyeberangi sungai itu untuk menemui umatmu." Mendengar itu Rasulullah SAW pun menangis. Kesetiaan dan pengorbanan Khadijah radhiyallahu anha untuk Allah dan Rasul-Nya benar-benar tidak tergantikan dengan apapun, sehingga pantas baginya untuk mendapatkan kemuliaan di akhirat. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Beliau kemudian menceritakan bahwa pada suatu hari ketika Jibril alaihissalam mendatangi Nabi Muhammad SAW sambil mengatakan kepada beliau, "Wahai Rasulullah, ini Khadijah telah datang. Bersamanya sebuah bejana yang berisi lauk, makanan dan minuman. Jika dirinya sampai, katakan padanya bahwa Robnya dan dirinya mengucapkan salam untuknya. Dan kabarkan pula bahwa untuknya rumah di surga dari emas yang nyaman, tidak bising dan merasa capek." Rasulullah SAW juga pernah bersabda bahwa sebaik-baiknya wanita penghuni surga adalah Khadijah binti Khuwailid, Fatimah binti Muhammad, Asiyah binti Muzahim istri Fir'aun, dan Maryam binti Imran. Hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad. Demikianlah sekelumit kisah cinta dan pengorbanan Sayyidah Khadijah kepada baginda Rasulullah SAW. Semoga kita semua dapat mengambil ikhtibar dan meneladaninya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.